Pagi itu di lingkungan kampus selalu dimulai dengan rutinitas teratur. Gerbang dibuka tepat waktu, petugas keamanan berjaga, jadwal kuliah terpampang rapi di papan informasi dan juga mahasiswa bergerak mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Tanpa disadari, seluruh aktivitas ini mencerminkan praktik administrasi negara dalam skala kecil. Kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang hidup di mana teori administrasi negara berkembang dan dapat diamati secara nyata. Pada tahap awal, kehidupan kampus sangat mencerminkan teori administrasi klasik. Segala sesuatu diatur secara hierarkis. Rektor berada di puncak struktur, diikuti oleh dekan, ketua program studi, dosen, dan juga terakhir adalah mahasiswa sebagai pelaksana kebijakan. Aturan tertulis menjadi pedoman utama. Jadwal kuliah harus dipatuhi, prosedur akademik harus dilalui, dan juga keputusan diambil berdasarkan rantai komando. Efisiensi, keteraturan, dan kepastian menjadi tujuan utama. Dalam teori ini, administrasi dipandang sebagai mesin yang harus berjalan secara rasional dan bebas dari kepentingan pribadi. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan kampus menunjukkan bahwa manusia tidak bisa diperlakukan seperti bagian mesin semata. Mahasiswa bukan hanya nomor induk, dosen bukan sekedar pelaksana aturan, dan tenaga kependidikan memiliki kebutuhan serta perasaan. Disinilah teori administrasi neoklasik mulai terasa relevansinya. Kampus mulai memperhatikan aspek manusiawi dalam administrasi, hubungan sosial, motivasi belajar, suasana akademik, dan juga komunikasi informal menjadi faktor penting. Kegiatan organisasi mahasiswa, diskusi terbuka, dan pendekatan personal dosen kepada mahasiswa menunjukkan bahwa efektivitas administrasi sangat dipengaruhi oleh hubungan antar manusia. Perkembangan berikutnya membawa kampus pada pemahaman bahwa organisasi adalah sistem yang kompleks. Teori sistem dalam administrasi negara melihat kampus sebagai kesatuan yang saling terhubung. Fakultas, biro akademik, lembaga penelitian, hingga organisasi kemahasiswaan tidak berdiri sendiri. Setiap kebijakan akademik mempengaruhi banyak bagian sekaligus. Sistem KRS online mengalami gangguan, aktivitas belajar mengajar ikut terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi tidak bisa dilihat secara terpisah, tetapi harus dipahami sebagai jaringan yang saling tergantung. Memasuki era perubahan yang cepat, kampus dihadapkan pada tantangan lingkungan yang dinamis. Teknologi berkembang, kebutuhan manusia berubah, dan tuntutan masyarakat semakin kompleks. Teori kontingensi menjadi relevan dalam situasi ini. Tidak ada satu cara administrasi yang paling benar untuk menjadi kondisi. Kebijakan akademik harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan. Pembelajaran daring saat pandemi, kebijakan fleksibilitas akademik, serta penyesuaian kurikulum menunjukkan bahwa administrasi negara harus adaptif terhadap konteks. Seiring meningkatnya kesadaran akan peran masyarakat, kampus mulai membuka ruang partisipasi. Mahasiswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui senat mahasiswa, forum diskusi, dan survei kepuasan layanan. Ini mencerminkan perkembangan paradigma governance dan new public service. Administrasi tidak lagi bersifat satu arah, tetapi melibatkan kolaborasi antara pengelola kampus dan civitas akademika. Mahasiswa tidak hanya dianggap sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra dalam proses administrasi. Di sisi lain, tuntunan efisiensi dan akuntabilitas juga mendorong kampus menerapkan prinsip New Public Management, pelayanan akademik berbasis digital, sistem penilaian kinerja dosen, transparansi keuangan, serta standar mutu kependidikan menjadi bagian dari pengelolaan modern. Kampus dituntut untuk memberikan layanan yang cepat, efektif, dan berorientasi pada hasil, mirip dengan praktik manajemen di sektor swasta. Keseluruhan perkembangan teori administrasi negara tersebut tidak hanya tertulis dalam buku teks, tetapi hidup dalam keseharian kampus. Dari aturan yang kaku hingga pendekatan yang partisipatif,
dari birokrasi hierarkis hingga sistem digital yang responsif. Semuanya menggambarkan perjalanan panjang administrasi negara. Kampus menjadi laboratorium nyata tempat teori-teori tersebut berinteraksi dengan realitas. Dan juga dari setiap langkah mahasiswa di koridor kampus, setiap kebijakan akademik yang diterapkan, dan setiap pelayanan yang diberikan menunjukkan bahwa administrasi negara bukan sekadar teori dalam buku, tetapi praktik hidup yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Melalui kehidupan kampus ini, dapat dipahami bahwa administrasi negara juga adalah proses belajar yang tidak pernah selesai. Ia juga bertumbuh bersama masyarakat, menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia, dan terus bergerak menuju tata kelola yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, di tengah tantangan birokrasi yang kompleks seperti digitalisasi pelayanan publik, tuntutan transparansi, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, teori administrasi negara menjadi alat analisis yang krusial. Kehidupan kampus melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan praktik pemerintahan, dan mencari solusi berbasis nilai-nilai publik. Di ruang kelas hingga kegiatan organisasi, mahasiswa belajar bahwa administrasi negara pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan juga keberlangsungan bagi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan teori administrasi negara bukan sekedar perjalanan akademik, melainkan proses pembentukan cara berpikir calon administrator publik. Kampus menjadi tempat di mana teori bertemu realitas dan ilmu administrasi negara tumbuh sebagai pedoman etis dan intelektual dalam pengelolaan negara. Pada titik inilah, administrasi negara dapat dipahami